Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau kabar kalian semua baik-baik saja. Ibu harap kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, Bu. Baik. Selanjutnya, Ibu ingin meminta tolong pada Eka Febrianti yang mendapat giliran hari ini untuk memimpin doa pembukaan pelajaran kita hari ini. Silakan Eka. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Eka. Sama-sama, Ibu. Baik, selanjutnya Ibu ingin mengecek daftar kehadiran dulu ya, disimak baik-baik, oke? Siap, Bu. Eka Febrianti. Hadir, Bu. Eva Novali. Tidak masuk Tidak ya, masuk, Pak? Bu. Tidak masuk, oke, baik. Reni Indriani. Hadir, Bu. Baik, jadi tidak masuk Eva Novali dong ya, satu orang ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu ingin meminta tolong pada Reni Indriani untuk memimpinkan doa lagu Indonesia Raya. Silakan Reni. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia dulu ya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Reni. Ibu sama-sama. Selanjutnya, agenda kita selanjutnya yaitu Ibu ingin meminta kalian untuk kalian membaca buku dulu ya, membaca buku bacaan yang kalian punyai. Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk kalian baca, dipersilakan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, baik. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, kalian masih ingat nggak pembelajaran kita yang kemarin? Masih, Bu. Apa, Eka? Kemarin kita belajar ini, Bu, membuat kerajinan dari kulit kerang, Bu. Pinter, Eka. Oke, selanjutnya Ibu ingin memberikan kalian motivasi. Motivasi ini berbunyi, pendidikan adalah tiket masa depan. Hari esok adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya di hari ini. Nah, maksud dari motivasi kali ini adalah dengan kita berpendidikan, kita akan mendapatkan ilmu baru, teman baru, pengalaman baru. Jadi, anak-anak Ibu yang hari ini sedang belajar atau sedang menempuh pendidikan, kelak insya Allah akan menjadi orang-orang sukses dan akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Amin. Amin. Baik. Ibu mulai share screen ya. Sebelumnya ada yang ingin bertanya untuk pembelajaran kita yang kemarin? Sudah, Ya, Bu. Cukup. Baik. Pembelajaran kita hari ini, tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 3, aturan keselamatan di perjalanan, pembelajaran 4 di kelas 2. 2 hari yang lalu, Ayah dan Udin pergi ke pesta. Ayah dan Udin mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta tersebut. Jadi, 2 minggu yang lalu, Ayah dan Udin pergi ke pesta. Dan Ayah dan Udin dalam menuju ke lokasi pesta tersebut, ia mengendarai sepeda motor. Nah, di sini Ibu mempunyai denah. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Amati jalan yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta pada denah berikut. Di sini ada rumah Udin yang berada di Jalan Wejon, lalu ada Jalan A Hakim. Apabila kita ingin berbelok ke kiri, ada Jalan M Hatta, dan lokasi pesta berada di Jalan M Nasir. Pertanyaan Ibu, jalan apa yang dilalui Udin dan Ayah menuju lokasi pesta? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa Reni? Jadi dari Jalan Wejon, terus ke Jalan A Hakim, kemudian sampai, Bu, ke Jalan M Nasir. Pintar, betul. Itu jawabannya. Terima kasih, Reni. Tepuk tangan untuk Reni. Apa, Bu? Selanjutnya, Udin dan Ayah berangkat ke lokasi pesta. Ayah menjelaskan aturan mengendarai sepeda motor. Udin mendengarkan dengan baik. Nah, di sini Ibu mempunyai teks bacaan. Siapa yang ingin membantu Ibu untuk membacakan teks aturan mengendarai sepeda motor? Di sini. Oke, Bu. Oke, Eka. Nanti lanjut Reni ya. Ya, Eka duluan. Aturan mengendarai sepeda motor. Udin dan Ayah menghadiri pesta. Lokasi pesta berjauhan dengan rumahnya. Rumah Udin berada di Jalan Wejon, sedangkan lokasi pestanya berada di Jalan M Nasir. Oleh sebab itu, untuk menuju lokasi pesta harus menggunakan kendaraan. Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta. Mengendarai sepeda motor ada aturannya. Beberapa aturan ketika mengendarai sepeda motor sebagai berikut. Sudah, Bu. Terima kasih, Eka. Dilanjut Reni ya. Bu. Baik. Dilanjut Ren dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang nomor 1 itu pertama mematuhi segala peraturan lalu lintas. Yang kedua selalu tertib di jalan. Yang ketiga menjaga kendaraan dalam kondisi baik. Yang keempat menggunakan pakaian yang pas dan baik serta menggunakan sepatu dan helm. Yang kelima memastikan bahwa pengait helm terpasang dengan baik. Yang keenam menyalakan lampu utama sepeda motor. Yang ketujuh memastikan lampu petunjuk arah berfungsi dengan baik. Yang kedelapan mengecek kaca spion apakah terpasang dengan benar. Baik, terima kasih Reni. Tepuk tangan untuk Reni. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya. Jadi, sampai di sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Ibu, saya mau... Ya, apa Reni? Kalau misalkan menyalakan lampu utama sepeda motor walaupun siang hari tetap dinyalain ya, Bu? Iya, tetap dinyalain itu.
Baik, ada lagi Makasih, Bu. pertanyaannya, Reni? Sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Tidak, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik? Teks bacaan aturan mengendarai sepeda motor memuat aturan penggunaan tanda titik. Coba kita perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Yang pertama, Udin dan Ayah menghadiri pesta titik. Yang kedua, rumah Udin berada di jalan W titik John titik. Yang ketiga, sedangkan lokasi pesta berada di jalan M titik Nasir titik. Tanda titik digunakan pada setiap akhir kalimat. Tanda titik juga dapat digunakan pada setiap akhir singkatan nama. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Apa? Siapa dulu, Bu? Apa Reni dulu? Oke. Bu, saya Ya. di belakang nama itu ya, Bu ya, ada S titik terus PD ya, Bu. Itu kenapa ya, Bu? Ada titik di S titik PD-nya ya, Bu? Iya, jadi itu gelar pendidikan atau gelar sarjana yang telah Ibu tempuh. Kan Ibu kan guru, jadi Ibu gelar sarjananya sarjana pendidikan gitu. Panjangan SPD-nya itu sarjana pendidikan. Begitu, Reni. Itu ya, Bu. Jadi kalau Iya. di nama gelar juga ada titiknya ya, Bu ya? Iya, betul. Makasih, Bu. Sama-sama, Reni. Baik, jadi kalau kalian sudah paham di sini, coba kan teks bacaan aturan mengendarai sepeda motor memuat aturan penggunaan tanda titik. Coba ya, kalian temukan kalimat-kalimat apa saja yang kecuali ketiga kalimat yang sudah di sini. Di sini, ada yang bisa jawab? Kalimat apa saja yang memuat aturan penggunaan tanda titik? Itu, Bu, Udin dan Ayah mengendarai sepeda motor menuju lokasi pesta titik. Iya, betul. Selanjutnya, Kak. Terus lokasi pesta berjauhan dengan rumahnya titik, Bu. Iya, Terus, betul. Ada lagi? Itu, Bu, mengendarai sepeda motor ada aturannya titik. Betul sekali, Eka. Reni ingin menambahkan? Ya, Bu, terus di setiap singkatan nama di situ ditulis titik, Bu. Kayak rumah Udin berada di jalan W titik John titik gitu, Bu. Iya, pintar sekali Reni dan Eka. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, Ibu lanjutkan ya. Ibu terangkan kembali atau Ibu tekankan kembali bahwa tanda titik dapat digunakan pada setiap akhir kalimat. Dan tanda titik juga dapat digunakan pada setiap akhir singkatan nama orang. Nah, di sini Ibu mempunyai kalimat nih. Kalimat di sini berisi dengan kalimat yang kesalahan dalam penggunaan tanda titiknya. Ibu minta kalian buat kelompok dan diskusikan hasil dari kelima soal ini yang belum tepat dalam penggunaan tanda titik. Dimulai ya diskusi kelompoknya, nanti masing-masing kelompok Baik, Bu. presentasikan Saya hasil selesai, Bu. diskusinya. Reni sendiri, Eka sendiri. Ya, Oke, Ibu. Ya. Selesai, Bu. Eka sudah, Reni? Reni apa? Oh, sudah. Ya, baik. Ibu ingin meminta kelompoknya Eka dulu yang menjawab pertanyaan nomor 1. Apa, Eka? Hasil diskusi kelompok kamu. Hasil diskusi kelompok saya itu Udin dan Ayah melewati jalan A titik Hakim menuju lokasi pesta titik. Pintar, betul. Apakah jawabannya benar dengan kelompok Reni? Betul, Bu. Kelompok saya juga sama. Ye, pintar. Oh, kelompok Reni jontek. Jangan jontek ya. Yang Ibu kedua, tadi ngintip. soal yang kedua dijawab oleh kelompoknya Reni. Ayo, Reni. Lokasi pesta tepat berada di sebelah barat jalan M titik Nasir titik, Bu. Iya, pintar sekali. Betul. Apakah jawaban kelompok Eka sama? Sama sekali, Bu. Betul. Pintar-pintar ya anak Ibu ya. Tepuk tangan dulu yuk. Yang ketiga, kembali kelompok Eka yang menjawab. Sekalian kelompok 4 juga, nomor 4 juga kelompok Eka. Oke, Bu. Ya. Nomor 3, jarak antara jalan P titik John dan jalan M titik Nasir cukup jauh titik. Terus Yang yang keempat, nomor 4, rumah Udin berada di sebelah kiri jalan W titik John titik. Udah, Bu. pintar. Betul sekali. Apakah kelompok Reni juga sama jawabannya? Bu, betul. Iya, pintar sekali anak Ibu. Yang terakhir nih, nomor soal yang kelima, kelompok Reni yang menjawab. Ayah dan Udin melintas di sebelah kiri jalan A titik Hakim. Sudah, Bu, titik. Iya, pintar sekali. Apakah jawaban nomor Eka, kelompok Eka sama? Sama, Ibu. Ya, jadi ini jawaban yang benar ya. Yang pertama, Udin dan Ayah melewati jalan A titik Hakim menuju lokasi pesta titik. Yang kedua, lokasi pesta tepat berada di sebelah barat jalan M titik Nasir titik. Yang ketiga, jarak antara jalan W titik John dan jalan M titik Nasir cukup jauh titik. Yang keempat, rumah Udin berada di sebelah kiri jalan W titik John titik. Dan yang kelima, rumah Ayah dan Udin melintas di sebelah kiri jalan A titik Hakim titik. Yeay. Jawaban kalian betul semua ya berarti ya. Ya, Bu. Ya. Iya dong, Bu. Jawabannya nanti kalian tulis dan kalian salin kembali di LKPD ya. Baik, Bu. Ya, selanjutnya Ibu punya gambar nih. Di sini ada gambar Udin dan Ayah yang sedang menikmati hidangan di lokasi pesta. Ada yang tahu nggak hidangan apa tuh yang sedang dimakan Udin dan Ayah?
Salak, Bu. Salak, Bu. Betul sekali. Udin dan Ayah dalam menghadiri lokasi pesta, ia sedang memakan hidangan buah salak. Selanjutnya, nah di sini ada. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Buah salak bisa dimakan setelah dikupas kulitnya. Selain itu, buah salak juga bisa diolah menjadi kerupuk dan manisan. Kulit salak bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan. Nah, jadi agenda kita hari ini atau pembelajaran kita selanjutnya yaitu kalian nanti diminta untuk membuat gambar yang kalian kreasikan dengan bahan alami. Sebelumnya, Ibu ingin kalian berbentuk kelompok lagi nih. Tugasnya yaitu mencari apa saja sih bahan alami yang bisa untuk kalian kreasikan di gambar kalian tersebut. Paham dengan tugasnya? Baik. Apakah sudah? Sudah, Bu. Ya. Baik, kelompok Eka terlebih dahulu mempresentasikan, kelompok lain mendengarkan ya jawaban dari kelompok Eka. Dipersilakan Eka sebagai kelompok pertama. Kulit buah jeruk, Bu. Kulit buah jeruk, pintar. Terus ada lagi? Apa Kulit lagi? buah apel, Bu. Iya, kulit buah apel juga bisa. Baik. Kenapa kelompok Eka memilih memilih kulit buah jeruk dan apel? Ada alasannya? Kalau kulit buah jeruk itu mudah dibentuk, Bu. Terus tidak sakit kalau misalkan kita tempel-tempelin di dalam polanya. Iya, Tapi betul. kalau misalkan kulit buah apel itu mudah dibentuk sama mudah dirangkai juga, Bu. Iya, pintar sekali, Eka. Selanjutnya, kelompok Reni mempresentasikan hasil diskusinya. Kulit buah pisang, Bu. Karena Kulit kulit buah buah pisang itu manfaatnya juga, dia juga bisa dijadikan keripik kulit. Iya, buah pintar pisang. betul. Iya. Selanjutnya ada lagi? Apa sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup, ya pintar. Bu. Kenapa ya, Kak? Kulit mangga bisa juga, Bu. Iya, kulit buah mangga juga bisa kita gambar dan kita polakan. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Tidak, Bu. Ya, jadi dalam kita mengkreasikan gambaran nanti kita buat, kita bisa nih menggunakan selain kulit salak, bisa kulit dari buah pisang, buah mangga, buah apel, buah apel tadi jeruk. Nah, sebelumnya tapi untuk menggunakan kulit buah tersebut harus kalian bersihkan dulu dan kalian cuci ya agar getah-getah yang ada di atau air-air yang ada di buah tersebut itu akan hilang dan gampang kita tempelkan di gambar yang akan kita buat nantinya. Sampai sini paham? Apakah ada ingin pertanyaan? Paham, Bu. Paham. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada langkah bahan dan alat yang kita gunakan dalam menggambar. Sebelumnya yang sudah kita pelajari minggu lalu, ada yang masih ingat apa itu unsur dari karya 3 dimensi? Saya, Bu. Apa ya, Kak? Ada patung, Bu. Ya, itu contohnya. Jadi unsur-unsur karya 3 dimensi yaitu yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, sehingga ia memiliki isi atau ruang atau bervolume. Ya, jadi alat dan bahan yang perlu kalian siapkan untuk membuat kerajinan dengan kulit salak di sini atau kulit buah lainnya. Yang pertama ada kulit salak, yang kedua ada lem atau perekat, yang ketiga ada kertas kartun atau buku gambar, yang keempat ada gunting. Alatnya ada gunting, pensil, dan penghapus. Nah, alat dan bahan ini harus kalian lengkapi dan kalian persiapkan ya untuk membuat kerajinan yang akan kalian lakukan nanti. Nah, di sini ada langkah kerja nih. Siapa yang ingin membacakannya? Saya, Bu. Boleh, Reni. Langkah kerja. Yang pertama, bersihkan terlebih dahulu dari kulit salak yang akan digunakan. Yang kedua, buatlah pola gambar tertentu pada buku gambar atau kertas karton, misalnya gambar vas bunga. Yang ketiga, gunting kulit salak dengan ukuran yang kecil, bentuk pola tertentu, misalnya lingkaran, segitiga, atau persegi. Yang empat, berhati-hati ketika menggunting kulit salak agar tidak terluka. Yang kelima, tempelkan kulit salak yang telah digunting pada gambar dengan menggunakan lem. Yang keenam, keringkan sampai kulit salak benar-benar menempel pada gambar yang telah dibuat. Baik, terima kasih Reni. Ya, jadi sebelum kita akan membuat kerajinan dari kulit salak gini, kita ice breaking dulu yuk. Ayo. Yuk, kita tepuk semangat dulu.
Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Yeay. Oke. Jadi, nanti kalian kerjakan ya kerajinan ini, dan nanti kalau sudah kalian kerjakan, kalian satukan di lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sampai sini Baik, Bu. apakah ada pertanyaan? Saya Bu mau nanya Bu, Ya, apa ya Kak? itu emang bentuknya harus lingkaran, segitiga sama persegi ya Bu? Nggak bisa Bebas. bebas gitu Bu? Bentuknya boleh bebas. Ini misalnya aja, misalnya lingkaran, segitiga, dan persegi, begitu. Oke Ibu, terima kasih. Sama-sama Eka. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Aja Bu boleh. sepertinya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak Bu. Baik. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nah, ada yang ingin menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Ya, Reni. Bu. Ya, Reni dipersilahkan. Kita belajar penggunaan tanda baca titik, Bu, pada Iya, betul. singkat Betul. pada akhir. Kemudian kita membuat prakarya dari kulit buah, Bu. Iya, betul sekali. Eka ingin menambahkan? Iya Bu, boleh nggak Bu? Boleh, dipersilahkan. Itu Bu, kalau misalkan mau berkendara harus menaati tata tertibnya Bu, biar Iya, nggak terjadi kecelakaan, hal-hal yang tidak kita lain. inginkan. Ya, betul. Terus itu Bu, kalau misalkan nulis-nulis gitu harus perhatiin tanda bacanya Bu. Terus dibacanya juga harus tepat sesuai dengan tanda bacanya Bu. Ya, Udah, betul Bu. sekali. Terima kasih Kak Reni. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ibu ingin memberikan evaluasi. Evaluasi tersebut berbentuk Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup, di WhatsApp grup. Apakah sudah tersampaikan di telepon genggam kalian? Sudah, Bu. Sudah Bu. Baik. Selanjutnya, Ibu ingin menyimpulkan tentang poin-poin apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Seperti yang sudah kalian ungkapkan tadi, bahwa kita dalam berkendara harus tetap mematuhi aturan agar kejadian yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi. Yang kedua, tanda titik dapat digunakan di akhir kalimat, dan tanda titik juga dapat digunakan di setiap singkatan nama orang. Yang selanjutnya, dalam mengkreasikan suatu karya, kita juga bisa menggunakan bahan lain atau bahan alami lainnya. Contohnya seperti kalian sudah presentasikan dari hasil diskusi kalian, bisa menggunakan kulit jeruk, kulit mangga, kulit pisang, atau kulit apel. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak Bu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu ingin memberikan kalian tugas tambahan nih, yaitu kalian ceritakan bagaimana pengalaman kalian dalam membuat karya tersebut. Jadi kalian ceritakan dalam bentuk tulisan ya, dikumpulkan di WhatsApp group. Paham dengan tugasnya? Bu. Ya. Pembelajaran kita cukupkan sampai di sini ya. Baik, Bu. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Sayonara dulu yuk. Baik, Bu. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula, ye. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa ya. Tadi siapa memimpin doa? Eka ya? Ibu minta tolong kembali pada Eka untuk memimpin doa penutup. Teman-teman, kita berdoa yuk sebelum pulang agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Amin. Mulai. Ya. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Eka. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga Reni. Sama-sama. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini ya. Maafkan kalau Ibu ada kekurangan dan kelebihan dalam memberikan pembelajaran kita hari ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ibu. Bye. Sampai ketemu.